yang pertama kita hitung EOQ-nya, sorry. Seperti biasa untuk EOQ apa namanya? Kita mengumpulkan daftar bahan baku apa saja yang digunakan. Di sini untuk produk apa, Mir? Sorry. Bentar. Sepatu kalau nggak salah. Produk Dress batik. Ya. Apa namanya? Membutuhkan 5 buah bahan baku, kain denon, benang, kancing, perekat tekstil, dan kain puring. Nah, ini harga-harganya. Kalau kalian bisa cari referensi harganya lewat online shop atau mungkin katalog-katalog. Kemudian data MPS-nya. Kemudian kita hitung economic order quantity. Economic order quantity yang dibutuhkan itu pertama ordering cost-nya. Ordering cost-nya ini biaya untuk pemesan ini kancingnya harganya. Kemudian annual demand. Annual demand ini kebutuhan si kancing ini gini cara menghitungnya. Selama 5 bulan ya, berarti. Selama 5 bulan ini butuh 31 kancing. 31, ini satuannya apa? Sorry, pak kancing. Cara menghitungnya, seluruh forecast dikalikan dengan 1/12. Maksudnya apa? Jadi ini satu pak kancing bisa untuk 12 dress batik. Kayak gitu. Nah, ini holding cost ini biaya kalau misalnya si pengiriman kancing itu tertahan. Mungkin kalian bisa nanti lebih lengkapnya membaca di jurnal untuk holding cost ini. Kemudian kita hitung pemesanan ekonomisnya atau EOQ-nya. Rumusnya akar 2 kali C ordering cost dikalikan dengan annual demand-nya dibagi dengan holding cost-nya. Sehingga pemesanan yang ekonomis yaitu kita harus memesan di sini nanti. Di sini bentar kita ngitung ini Q-nya, quantity-nya 29,8 apa namanya ini? Pak. Kemudian number of order-nya 1 kali sehingga biayanya sekian. Ini harus memesan berarti kalau nggak salah 30 ya kalau digenapin. 30 pak dengan number of order itu berapa kali order kalau nggak itu 1 kali order. Sehingga biayanya sekian. Kemudian begitu juga untuk kain denon, biaya atau harganya. Kemudian kebutuhannya di sini artinya untuk 1/10. Artinya satu kain denon itu satuannya 1 meter atau bisa satu gulung kain denon bisa untuk 10 dress batik kayak gitu. Nah, ini holding cost-nya sehingga EOQ-nya itu 15 meter. 15,6 meter karena di sini satuannya 1 meter tiap pembeliannya. Dan dibutuhkan 3 kali order kayak gitu. Sehingga biayanya sekian. Itu juga untuk nih holding cost penjelasannya. Oh, bukan. Terus kemudian kain puring sama perekat tekstil sama benang ini penjelasannya sama. Kayak gitu. Kemudian
perhitungan MRP-nya. Kita mulai, kalau MRP kita mulainya dari atas. Kalau perhitungan di ERP nanti kita belajar juga, kita mulainya dari bawah. MRP ini kita mulai dari level 0. Kebutuhan tiap bulannya kita catat, kita masukin di sini di minggu pertama berapa. Minggu pertama sampai minggu keempat. Kemudian project on hand ini yang ada di inventory. Kebetulan di sini masih 0 inventory-nya, sehingga di minggu pertama kita membutuhkan 18, dan di minggu sebelumnya mungkin ini bisa ditaruh di minggu pertama atau bisa ditaruh di pas dua, kayak gini. Bisa kayak gini, bisa kayak tadi di minggu sebelum minggu pertama. Kemudian kita lihat juga lead time-nya. Kalau ini nggak ada lead time, berarti bisa langsung di minggu pertama, kayak gitu. Kalau misalnya ada lead time, misalnya 1 minggu, nah ini bisa ditaruh di PSD-nya, kayak gitu. Ya. Karena mungkin batiknya hari di minggu itu jadi. Kemudian di minggu pertama bulan Desember yang dibutuhkan itu 36, net requirement-nya 36 juga, sehingga kita jadwalnya di minggu tersebut untuk 36, dan order rilisnya di minggu tersebut 30. Begitu juga sampai bulan April 2019. Nah, lalu bagaimana ya kalau level 1 dengan lead time 1 minggu? Nah, kita lihat dulu di BOM-nya. Apa ini? Sorry. Di BOM-nya ini bagian badan. Bagian badan ini untuk satu dress batik butuh berapa bagian badan? Bagian badan. Nah, di sini butuh 1. Maka kita langsung turunkan saja dari sini, dari plan order receipt kita turunkan ke gross requirement. Plan order release, ke gross requirement-nya. Nah, kalau misalnya satu bagian badan butuh satu dress batik butuh 2 bagian badan kayak gini, maka nanti setiap plan order release-nya dikali 2 untuk gross requirement-nya. Misalnya ini butuh di dress batik 18, maka di sini 36. Terus misalnya di sini 36, maka kita butuh kali berapa? 22 bagian badan, kayak gitu. Kalau misalnya satu dress batik itu 2 bagian badan. Kita lihat dulu project on hand-nya berapa, yang ada di inventory berapa. Nah, ini dia punya stok lumayan banyak, 381 bagian badan. Kemudian butuhnya gross requirement-nya 18 saja. Maka kita tulis di sini net requirement-nya 18. Sehingga si kita pakai yang ada di inventory sebanyak berapa ini, 381. Dari 381 sampai ini dipakainya 18, maka sisa project on hand-nya sekian, 363. Sehingga kita nggak harus memesan nih, nggak harus plan order receipt atau plan order release di bulan ini. Seterusnya sampai di minggu ke 1 di bulan Desember, kita butuh gross requirement-nya 36. Kita tulis juga net requirement-nya 36.
Iya, betul. Di sini butuh 36 netnya, sehingga kita masih punya simpanan di gudang sebanyak 363, kita pakai dulu, sisa 327. Begitu juga untuk Januari, Februari, sampai April. Begitu juga untuk level 1 yang lainnya, tinggal kita lihat apakah di bomnya ini butuh 2 atau butuh 1. Kalau butuh 1, mungkin untuk level 1 kayaknya bomnya bomnya MRP-nya sama, tinggal kita lihat lead time-nya bagaimana. Nah, ini untuk level 2 dan 3 di pabrik tersebut nggak ada inventory-nya. Tidak memiliki persediaan atau jadi dia setiap butuh langsung pesan, atau enggak dia di hari itu dibutuhkan, hari itu langsung dibuat kayak gitu. Kemudian setelah dapat MRP, kemudian kita melakukan uji waktu sama kayak kemarin. Untuk MPS kan yang diujinya kan terhadap MPS-nya, karena kemudian ini untuk CRP-nya sebenarnya hampir sama, capacity requirement production kalau nggak salah ya. CRP apa, Mir? Capacity requirement planning. Ya, itu. Pokoknya ini intinya menguji apakah rata-rata waktu yang ada melebihi dengan waktu yang tersedia. Prinsipnya sama kayak kemarin. Nah, ini yang dibutuhkan untuk CRP adalah pertama data CRP-nya. Kita melakukan computation berdasarkan work center. Di work center 1 ini apa aja sih, bagian mana aja yang dilakukan operasi ntar. Kemudian ya dilakukan pekerjaan, terus apa aja yang dilakukan di sini di work center 1. Di sini stasiun kerja, pengukuran dan pembuatan pola. Maka nggak jauh dari pengukuran pola untuk bagian kerah, belakang, depan, dan lengan. Nah, lot size-nya ini dari mana? Dari perhitungan EOQ tadi. Si bagian lengan ini pakai bahan dasarnya apa? Bahan bakunya apa? Nilai EOQ yang ini. Kalau di sini mana? Sorry. Pola ini 15,6, berarti dia pakai, nah ini, kain denon. Nah, jadi di lengan depan, belakang, dan kerah ini pakainya kain denon, sehingga lot size-nya sekian. Nah, di sini karena cuman proses pengukuran sama pembuatan pola, jadi dia kan nggak perlu ganti mata pisau kah, ganti mungkin penyesuaian apalah setup-nya, jadi dia nggak perlu waktu setup-nya. Jadi begitu ada item baru, dress yang model lain seperti yang 3 kemarin, dia nggak perlu waktu setup, langsung aja, langsung masuk. Kemudian ini runtime-nya, waktu satuannya detik, sehingga waktu prosesnya ini, yang ini belum kelewat ya, setup time-nya dibagi lot aja, setup time dibagi lot size, sehingga waktu prosesnya itu runtime untuk satu item dibagi dengan setup time per lot size. Ini untuk satu work center dihitung, kemudian dihitung totalnya. Terus kemudian sama untuk pola. Nah, ini misalnya contoh yang ada waktu setup-nya, karena mungkin karena cara pemasangan puring tiap dress beda-beda,
Sehingga di sini butuh waktu setup pergantian ini penjahitan. Di penjahitan mungkin pergantian jarum kah? Di sini butuh waktu 120 detik untuk setupnya. Sehingga setup per lotnya butuh waktu lot ya 0,75 detik. Ini runtime-nya setiap pemasangan puring ini butuh 600 detik, sehingga prosesnya ini 600,75 detik per lot. Begitu juga untuk sampai apa ini work center packing. Pemberian buka. Oh, ada stasiun kerja penjaga. Ini daftar work centernya 7. Kemudian setelah itu kita buat tabulasi. Setelah ini nih kita sumin ya work centernya butuh berapa waktu. Kayak gitu kita tabulasi waktu yang dibutuhkan per work center, sehingga ini waktu work center 1, work center 2, work center 3, work center 4, work center 5, work center 6, work center 7. Ini data MPS-nya atau hasil forecast kalian. Oh, ya. Mungkin untuk SDRT-nya bisa dilanjutin sama Mira. Kelewat ya, Bu? Nggak apa-apa. Ya, Cop. Boleh. Dari situ aja, Cop. Oke. Hitung setup dulu. Udah, Mir? Dah. Ya, jadi pas teman-teman udah mendapatkan hasil dari EOKI, terus dari sudah membuat MRP dan data CRP-nya, maka selanjutnya kita menghitung setup time dan runtime dari work center yang udah teman-teman ketahui nih. Jadi kan dari work center 1 itu kan memiliki part-partnya itu ada bagian depan, belakang, kerah, dan bagian sorry ini depan emang ada 2 ya, depan, belakang, kerah, dan depan. Nah, setup time ini dari forecast bukan forecast, dari MPS bulannya. Nah, inputnya dari mana? Ini dari data CRP. Data CRP N22. N22 itu bentar. Dari forecast di bulan November dikali dengan data CRP G3. G3 itu mana, Cok? G3 dikali dengan si setup time-nya di proses of computation-nya gitu ya. Kemudian untuk bulan Desember juga sama, berarti dia hasil MPS di bulan Desember dikali dengan setup time-nya begitu, sampai di bulan seterusnya juga begitu. Kemudian untuk work center yang kedua, ini kan partnya ada 3, lengan plus depan plus belakang, assembly-nya gitu ya, terus terus dress gitu. Nah, rumusnya sama dari data CRP, dari hasil MPS di bulan November dikali dengan data CRP G7. G7. Berarti dia yang di bagian depan dikali setup time di item bagian depan waktunya. Kemudian
Untuk Desember juga begitu, bulan hasil MPS di bulan Desember dikali dengan setup time di bagian part ini gitu. Ini kan G7, data CRP G7 di bagian depan setup time. Sama rumusnya kayak gitu, kemudian langsung ke work center 3. Work center 3 rumusnya forecasting di bulan November dikali dengan setup time di G10. G10 itu berarti yang bagian ini, lengan plus depan, 0. Kemudian lengan plus depan plus belakang, contohnya coba. Berarti MPS di bulan November dikali dengan setup time di G11. Di bagian part ini gitu ya. Jadi pokoknya setup time itu clock setternya kalian pecah-pecah gitu dari si data CRP, kemudian teman-teman hitung hasil setup time-nya, yaitu rumusnya data MPS di setiap bulan per bulan dikali dengan si setup time-nya per masing-masing part gitu ya intinya. Oke, terus ke bawahnya juga sama, berarti kan ada work center, totalnya kan ada 7 work center. Nih ya kan, ada 7 work center. Kemudian setelah menghitung setup time, kita menghitung runtime-nya. Di mana rumusnya bukan forecasting, data MPS di bulan November, MPS di bulan November dikali CRP I3. I3 itu apa? Berarti gini, kalau setup time, yaitu nanti teman-teman menghitungnya dari MPS dari data MPS dikali waktu setup. Kemudian kalau runtime berarti hasil MPS per setiap bulan dikali dengan runtime-nya dari si data CRP ini. Begitu aja ya secara singkatnya gitu. Contohnya deh nih, bagian depan. Data MPS di bulan November dikali data CRP I3. I3 itu apa? I3 itu berarti runtime di item lengan gitu, per masing-masing item. Kemudian kita sama menghitung di setiap work center dan part waktunya berapa. Setelah sudah menentukan setup time plus runtime, maka kita dapat mendapatkan kebutuhan planning order release nih di bulan yang teman-teman jadi dari bulan yang sudah dari bulan forecastingnya gitu. Dari bulan November kan berarti kan teman-teman ada 5 ya, ada 5 5 bulan forecasting gitu kan. Nah dari bulan ini kita total waktunya work center 1 di bulan November berarti total dari bulan November di setup time ditambah dengan total runtime di bulan November gitu. Kemudian yang selanjutnya juga sama. Di bulan Desember berarti total waktu setup time di bulan November untuk work center 1 ditambah dengan total runtime work center 1 di bulan Desember gitu. Untuk bulan-bulan selanjutnya juga sama seperti itu, rumusnya ditambah. Setelah kita sudah mengetahui kebutuhan order release, maka kita hitung lagi kapasitas requirement planning-nya. Jadi dari tabulasi ini dari STRT yang sudah teman-teman dapat nih ya kan, 28298 nih, datanya. Kemudian rata-rata waktu detiknya itu kita rata-ratakan setiap
setiap bulan. Kemudian total waktunya, total waktu ini berdasarkan hasil hasil dari ini waktu total waktu detik nih dari si data CRP ini. Datanya teman-teman input lagi ke sini sebagai kita mengetahui total waktunya. Kemudian waktu tersedia ini dari ada lagi tabulasi kapasitas tersedia. Berapa waktu untuk waktu produksi ada 5 minggu, kemudian hari kerja ada 5 hari, kemudian jam kerja ada 8 jam kerja gitu ya. Ini dari tabel modul sebelumnya. Kemudian ini di total waktunya. Maka dari waktu ini menjadi input di waktu tersedia teman-teman gitu. Nah, ini kenapa kita bisa nyatakan valid? Karena jika rata-rata waktu lebih dari waktu tersedia, maka dia dinyatakan valid, tidak valid, atau valid. Jadi pokoknya kalau misalkan ini bisa teman-teman pakai rumus atau bisa juga dianalisa dari grafik perbandingan gitu. Jadi kebutuhan planning order release-nya ini sama, jadi gini, dari kebutuhan planning order release-nya ini sama dari si perhitungan yang ada di sebelah kiri itu. Jadi nanti buat di kebutuhan planning order release-nya ya di bulan November. Untuk worksheet 1 itu memiliki waktu kebutuhan pemesanan ya, planning order release tuh di worksheet 1 itu membutuhkan 28.298 detik gitu. Nah, dari tabulasi ini teman-teman bisa bikin grafik dari rata-rata waktu dan kapasitas dan waktu tersedia, dibuat perbandingannya. Nah, jika hasil rata-rata waktunya itu masih melebihi waktu tersedia, maka artinya MPS-nya masih ada yang salah, MPS-nya harus direvisi, atau jika memang MPS-nya sudah benar, artinya perusahaan harus memiliki kebijakan untuk ya menambahkan work center atau merubah lot sizing-nya begitu, dianalisa di paper seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kamira mau tanya, buat Ya. di EOQ-nya tadi, hitungan apa ya, boleh dilihat nggak Kak? Boleh, nih. Berat banget ya, Cop? Dah. Nah, Apa, Din? Yang tadi ada 1 per berapa banyak? Lihat di annual demand. Nah, ya, di annual demand ya. Nah, itu cara kita tahu misalnya 1 meter kain itu bisa dapat berapa banyak dress, itu gimana, Kak? Itu wawancara sih, waktu kita itu wawancara sama bagian pabriknya gitu. Jadi kalau untuk ini kita mungkin Create asumsi aja ya? Iya. Create atau mungkin bisa teman-teman referensi jurnal kalau untuk produksi dress tuh
kira-kira kebutuhannya berapa sih gitu, sebagai referensi aja bisa. Ya, terus lagi Kak, Ada. buat kan kalau kemarin kita bomnya, ini kan kita punya 3 produk ya. Nah, terus tadi kalau yang ini kan bomnya kayak udah keseluruhan produk gitu nggak sih Kak? Kalau Iya. kemarin itu kan center cuman 1 produk center doang gitu Kak, nggak kayak 3 untuk ketiga produk center yang sekarang udah kita buat, itu gimana Kak? Oh iya kan kalau teman-teman ada 3 ya? Kan kita itu kenapa bikin 3 kan karena ada iya jadi produk jadi kalian gitu. Produk utamanya. Produk utama. Yang SPP kalian yang jadiin bom, apa itu produk apa namanya? Berarti bom yang itu aja nggak apa-apa ya Bang? Iya, emang bom yang itu. Okay. Jadi kan kemarin kan disuruh nambah produk karena kebutuhan datanya seperti itu. Nah ini pakai produk utama kalian balik lagi. Iya. Iya Bang. Ada lagi? Satu lagi. Tadi di perhitungan apa ya, berapa unit, saya lupa di EOQ apa kalau nggak salah ya Bang? Apa itu makanya tadi yang jadi dibuletin ke atas gitu. Kayaknya ini deh 29,8 ya. Number of Tadi kan order. Bang Sofian bilang 29,8, jadi dibuatin jadi 30. Jadi ekonomis yang harus diproduksi itu sebenarnya. Oh iya, ini. Itu boleh dibuletin, Itu iya, boleh. Itu kalau misalnya di bawah 0,5 dibuletin ke atas juga. Di bawah 0,5. Karena ini itunya pembelian ya. Sebaiknya kalau pembelian kan, kalau kalian kan kalau beli apa-apa kan pengennya dilebihin kan biar nggak kurang. Nah kayak gitu aja. Oke. Logikanya kayak gitu aja. Daripada nanti kurang kita belinya, kemudian dilebihin aja. Kayak ini nih 0,44, masa kita beli benang setengah pak. Nah maka kita beli 1 pak aja gitu. 1 pak aja, benar. Ya, makasih Bang. Benang ini satuannya apa ya? Pak. Kayak gitu aja Din. Nah ini nih kain puring 0,20 apa namanya? Sorry ini ya. Sorry 31745. Sorry ini number of order ini berapa kali pemesanan. Ini jumlah paknya 3,8. Jadi 1 kali pemesanan kayak gitu. Nah kalau ini belinya kain denon berapa? 15,6 meter 3 kali pemesanan. Ada lagi yang mau nanya? Oh. Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan praktikum kali ini. Ya, Cok. Oke, sambil absen mungkin nanti teman-teman mikir